Ketika ngomongin kapitalisme atau orang-orang yang disebut kapitalis, biasanya langsung kebayang yang negatif-negatif, kayak eksploitasi pekerja, pusat perhatian cuman soal duit, dan gambaran pengusaha yang kayaknya doang mikirin keuntungan. Nah, istilah kapitalis sendiri sering dianggap jelek di masyarakat Indonesia karena masih banyak yang belum ngerti bener apa itu sebenarnya kapitalis dan kapitalisme. Kapitalisme tuh sering dihubungin sama sistem ekonomi yang cuma ngejar untung, untung, dan untung. Nah, dalam konteks ini juga sering diidentikan dengan orang-orang atau kelompok yang punya banyak duit. Akibatnya, pembagian duitnya jadi nggak merata dan jurang antara orang kaya dan orang miskin makin dalam. Jadi, kali ini kita bakal bahas apa sih sebenarnya kapitalisme itu dan gimana cara kerjanya. Kapitalisme tuh sebenarnya kayak paham atau ideologi gitu yang nganggep kalau orang atau kelompok punya banyak duit, maka masyarakat bakal sejahtera. Ide ini muncul karena dianggap orang punya kebebasan untuk punya sumber daya dan dapat untung dari situ. Kalau kapitalisme diterapin di suatu negara, biasanya pemerintahnya jarang campur tangan meskipun masih ada aturannya, misalnya soal upah minimum. Jadi, pemerintah nggak perlu ikut campur dalam rencana produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, ada beberapa ahli yang ngasih pendapatnya tentang kapitalisme. Nah, mereka ini bakal ngomongin gimana kapitalisme itu sebenarnya, tapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, menurut Adam Smith, si bapak ekonomis klasik, paham kapitalisme itu muncul karena niatnya mau bikin kondisi ekonomi jadi lebih baik. Dia bilang, individu punya peran penting banget dalam ngeramein suatu negara, terutama lewat kepemilikan alat produksi, distribusi, dan mengatur keuntungan. Jadi, menurut Smith, kalau para pemilik modal diberi kebebasan untuk berbisnis, itu bakal berdampak positif buat masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka bisa buka lapangan kerja yang akhirnya berimbas pada kemakmuran negara secara keseluruhan. Intinya, bagi Smith, kapitalisme itu bukan cuma soal untung-untungan para pemilik modal, tapi juga soal kesejahteraan masyarakat. Kalau beda lagi dengan Adam Smith, Karl Marx, si pencetus ideologi komunisme, ini lihat kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang diciptain buat ngejar untung. Dia ngomong, sistem ini dirancang buat ngatur produksi biar biaya produksinya bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi menurut Marx, kapitalisme itu dibagi jadi dua kelompok besar. Pertama, ada kaum kapitalis atau borjuis yang punya alat produksi. Yang kedua, ada kaum buruh atau proletariat yang nggak punya alat produksi, bahan produksi, atau bahkan tempat kerja sendiri. Jadi mereka ini dianggap cuma jadi alat buat ngajar keuntungan bagi kaum kapitalis. Menurut Max Weber, si tokoh sosiologis keren itu, kapitalisme sebenarnya diciptain sebagai paham yang bagus buat bawa kesejahteraan manusia. Jadi menurut dia, kapitalisme bisa bikin manusia jadi lebih rajin kerja, disiplin, dan bisa hidup hemat. Ini juga dikaitkan sama keyakinan masyarakat di zaman Weber dulu, yang percaya kalau setiap orang punya nasib yang ditentuin buat masuk surga atau neraka. Nah, jadi menurut pandangan mereka, buat bisa dapat kebaikan, manusia harus sukses dalam kerjanya di dunia. Jadi kapitalisme itu dianggap sebagai alat buat mencapai kesuksesan baik secara ekonomi maupun spiritual. Dari segi bahasa, kata kapitalisme itu berasal dari capital yang artinya modal. Jadi istilah ini muncul pertama kali di Inggris zaman abad ke-18. Terus menyebar ke Amerika Utara dan Eropa Barat sebagai bentuk bantahan terhadap ajaran gereja. Pokoknya, paham kapitalisme mulai nongol seiring dengan industri tekstil yang lagi tumbuh-tumbuhan di Inggris zaman abad ke-16, 17, dan 18. Nah, yang kita kenal sebagai kapitalisme modern baru muncul di Eropa, Oseania, dan Amerika awal abad ke-19. Si bapak Adam Smith lah yang pertama kali ngajakin kita kenalan sama konsep kapitalisme di bukunya yang tenar, The Wealth of Nations, tahun 1776. Paham ini jadi kian mantap seiring dengan industri yang makin merajalela di abad ke-18. Jadi, dengan naiknya permintaan pasar dan kebutuhan buat duit serta barang-barang industri, banyak orang pada akhirnya berlomba-lomba nyari kerja di sektor industri. Nah, pemilik modal yang punya kendali atas alat produksi ngeliat ini kesempatan bagus buat dorong buru-buru mereka biar kerja lebih produktif.
Caranya gimana? Mereka biasanya ngegulirin buruh ke pabrik-pabrik dan ngajarin mereka cara kerja pakai mesin serta sistem kerja yang baru. Nah, hubungan yang terjalin antara pemilik modal dan buruh inilah yang akhirnya dikenal sebagai kapitalisme. Jadi, pokoknya pemilik modal ngendaliin buruh buat bisa dapetin keuntungan lebih banyak.